Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mereview pemahaman kita tentang bahasa rangkaian dan bahasa mesin sebelum kita lanjut pada bahasa assembly dan seterusnya. Karena kita membahas tentang pemrograman, sudah barang tentu kita berorientasi atau berbasis pada bahasa. Jadi segala sesuatunya kita hubungkan dengan bahasa. Saya ambil contoh misalnya, kita biasa kenal bilangan biner. Dalam bahasa komputernya sudah biasa dikenal dengan object code. Tapi saya memperkenalkan namanya bahasa rangkaian. Karena itu implementasi atau aplikasi langsung pada output sebuah rangkaian, sebuah sel memori, sebuah flip-flop dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian heksadesimal, bahasa komputernya dikenal dengan opcode. Saya atau biasanya juga dikenal dengan bahasa mesin. Ya. Jadi biner, object code, dan saya sebut bahasa rangkaian. Kemudian heksadesimal biasanya disebut opcode atau bahasa mesin. Kalau kita berbicara tentang bahasa, adalah kita berbicara tentang kalimat. Saya ambil contoh misalnya, bahasa mesin 00 atau 01 ini adalah bahasa satu kata biner 8 bit kalau dalam bahasa rangkaiannya atau binernya atau object code-nya itu 8 bit atau 1 byte ya. 1 byte, di mana 1 byte kita hubungkan nanti dengan memori atau isi memori, lokasi memori dan seterusnya, data dan seterusnya. Di mana 1 byte itu adalah 8 bit. Kemudian kita teruskan kilobyte, megabyte, gigabyte dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam bahasa komputernya. Sebelum kita lanjut, kita review kembali pemahaman kita bagaimana mengkonversi bilangan desimal misalnya. Bilangan desimal pada 1 bit misalnya mulai dari 1 digit maksud saya, mulai dari 0 sampai dengan 10, bahasa rangkaiannya seperti apa itu harus dihafal. Mau tidak mau kita harus hafal. Kenapa? Karena selalu bertemu atau selalu bersentuhan dengan kita di dalam pemrograman. Begitu juga bahasa rangkaian ini dihubungkan dengan bahasa mesin juga harus kita hafal. Di mana bahasa mesinnya mulai dari 00 sampai dengan 0F baru 10. Jadi bahasa tertingginya F, angka tertingginya F. Setelah bahasa angka tertinggi tambah 1 maka 10. Demikian juga di desimal. 0 sampai dengan 9 angka tertingginya, tambah 1 maka akan menjadi 10, 11 dan seterusnya. Kalau bahasa rangkaian, kalau satu byte atau 8 bit binary digit ya, berarti 0 itu 0-nya ada 8. Kemudian 1 adalah 00000001. 0-nya ada 7, kemudian 1, 0-nya ada 6, kemudian 10, 0-nya ada 6, kemudian 11 untuk 3, dan seterusnya 4 atau 100, 101, 110, kemudian 111. Karena 110 ditambah 1 berarti ini jadi 1, lalu satunya ya jadi 1 semua, jadi ini sama dengan 7 kalau di desimalnya, atau di heksanya juga 7. Kemudian kalau heksanya atau bahasa mesinnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 belum
angka tertinggi bukan angka tertinggi, maka setelah 9 adalah A, B, C, D, E, F angka tertingginya. Maka angka tertinggi ditambah 1 menjadi 1, 0. Kemudian 1, 1 dan seterusnya. Kita bisa saja membuat tabel yang panjang terus, tapi tidak mungkin. Karena memang ada cara mengkonversi masing-masing bilangan ini, baik desimal, biner, maupun heksadesimal, bisa dikonversi ke masing-masing bentuk. Ini harus kita hafal, sekali lagi harus kita hafal. Jadi kalau saya bilang 02 atau 1 byte 02 dalam bahasa mesin, bahasa rangkaiannya apa, desimalnya apa kalau dihubungkan dengan bilangan. Tapi kalau nanti dihubungkan dengan bahasa seperti dalam ASCII misalnya, ya, dalam ASCII itu ada abjad, ada huruf, ada angka, lalu diterjemahkan ke bahasa mesin. Saya ambil contoh ini, ya, saya ambil contoh misalnya dalam ASCII ini, ya, kolom ini adalah MSB-nya atau angka pertamanya, kemudian yang baris angka keduanya dari bahasa mesin. Saya ulangi sekali lagi, kolom adalah angka pertama dari bahasa mesin atau angka tertinggi atau MSB, most significant digit, MSD maksud saya. Kemudian baris adalah least significant digit atau angka kedua dari kiri atau angka paling kanan, angka paling kiri yang MSD-nya. Lalu pertemuan antara kolom dan baris, ya, adalah angka desimal atau abjad A sampai Z dan seterusnya, A besar, Q besar, A kecil, Q kecil, U dan sebagainya, dan beberapa simbol-simbol lain, bahasa-bahasa Latin atau bahasa Romawi, kemudian simbol-simbol gambar, ya, dan sebagainya. Itu ada di dalam tabel sandi ASCII. Jadi kita tinggal membaca saja. Contoh misalnya untuk A itu ada di 41 bahasa mesinnya, yaitu pertemuan antara 4 dan 1 bahasa mesinnya, jadi 41. A itu 41 bahasa mesinnya, kemudian A besar, ya, A besar adalah 41 dalam bahasa mesinnya, B besar 42 dalam bahasa mesinnya, C besar 43 dalam bahasa mesinnya. Jadi kalau kita tulis kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia, lalu kita tulis dalam bahasa mesin, bisa juga. Makanya soal-soal kadang-kadang saya berikan angka mesinnya, bahasa mesinnya, saya suruh terjemahkan ke abjad menjadi kata bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya mencarinya di dalam tabel sandi ASCII ini. A besar, misalkan A kecil ada di 6, 1, B kecil 6, 2, ya. 6 kolomnya, 2 barisnya. Pertemuan antara kolom dan baris adalah fungsi atau abjad atau angka dan seterusnya dan seterusnya. Itu di dalam sandi ASCII. Nah, ini harus kita pahami dengan benar cara membacanya atau cara mencari bahasa mesinnya atau menentukan bahasa mesinnya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pemrograman. Jadi bahasa mesinnya seperti ini, misalkan 41 untuk A, berarti dalam bahasa rangkaiannya 41 berarti 0100 itu 4. Kita lihat lagi di tabel nanti. Kemudian 1 adalah 0001. Kita lihat di tabelnya. 41, ya. Ya, 41 misalnya, 4 di sini, ya. Ini 4, ya. Kemudian kalau 1 berarti 001 itu 1. Jadi 001, kemudian maksud saya 0001 dan 0100 itu berarti 41. Ya. Sorry, saya baca ulang. Jadi 41 itu adalah 4 angka MSB-nya. Jadi 4 itu adalah 0100 itu 4. Kemudian 1 adalah, jadi di sini jadi kalau 41 berarti 0100, kemudian satunya adalah 0001.
berarti ini 41 kalau misalkan seperti ini. Jadi 41 ya, 41 sama dengan ya 0100 kemudian spasi 0001. Itu artinya 41. Jadi bahasa mesinnya 41, bahasa rangkaiannya atau objek code-nya adalah 0100 dan 0001 karena 41. Nah, menerjemahkan ini harus kita hafal tabel 1 sampai dengan 10 untuk heksadesimal atau sampai dengan 16 untuk desimal. Kemudian 16 ini sama dengan kalau dalam bahasa biner, bahasa rangkaiannya ya adalah 110 itu 16. Kalau ini 15, sorry. Jadi ini untuk 15. Maksudnya ini untuk heksadesimalnya adalah 1 ya dan 000. Itu untuk heksadesimalnya karena 1 0. Berarti ini 1, ini 0. Padahal 10000 ini atau 10 untuk heksadesimal adalah sama dengan 16 dalam bahasa atau dalam bilangan desimalnya. Jadi tabel 1 sampai dengan 10 untuk desimal itu wajib dihafal ya, atau 0 1 sampai dengan 10 untuk heksadesimal wajib dihafal untuk dikonversikan ke bahasa rangkaian atau objek code. Ini yang pertama. Yang kedua tadi sandi ASCII, kemudian yang ketiga adalah dalam instruksi atau instruction set atau bahasa assembly dan bahasa mesin. Untuk set 80 ada instruction setnya. Ini pertemuan antara kolom dan baris, sudah saya pernah jelaskan, saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Itu adalah bahasa assembly-nya, ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan bahasa assembly ke bahasa mesin, tinggal kita masuk di tabel ini. Ya, namanya tabel instruksi set 80. Jadi pertemuan antara kolom dan baris ya adalah bahasa assembly untuk set 80. Kebetulan kita menggunakan mikroprosesor yang CPU-nya set 80. Nah, ini review kembali sehingga saya taruh dalam judulnya assembly 00. Mudah-mudahan berguna. Saya kira yang paling penting itu adalah 3 hal ini. Jadi menghafal tabel ini atau membuat tabel ini. Kemudian yang berikut menghafal atau membaca sandi ASCII dengan benar. Lalu mencermati atau membaca tabel instruksi bahasa assembly ini dengan baik. Saya kira itu mudah-mudahan berguna, dan kalau ada pertanyaan silakan menghubungi saya lewat WA atau lewat Facebook atau lewat email saya. WA saya 081246141444. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.